Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roza Dwi Anggraini dengan NIM 19002083. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis peluang dan ide kewirausahaan. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas pada mata kuliah Kewirausahaan Administrasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Hanif Al-Qadri. Dan video ini dibuat berdasarkan hasil analisis video pembelajaran yang di-share di e-learning. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa pembahasan pada video kali ini berkaitan dengan analisis peluang dan ide kewirausahaan. Ketika seseorang ingin memulai usaha itu pasti dimulai dari peluang. Peluang bisa muncul begitu saja dan itu tergantung kepekaan seorang wirausaha menangkap ide-ide tersebut sebagai suatu peluang untuk memulai usaha atau bisnis. Peluang juga bisa berasal dari orang lain atau peluang bisa muncul melalui interaksi di lingkungan. Pentingnya peluang bagi pemula usaha sehingga perlu dianalisis apakah peluang yang muncul serta lingkungan memang dapat berdampak baik terhadap pengembangan usaha. Untuk menangkap peluang diperlukan kepekaan panca indera dan insting bisnis. Pertama, kita akan membahas lingkungan bisnis. Lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal berkaitan dengan eksistensi organisasi, sedangkan lingkungan eksternal berkaitan dengan kondisi atau situasi kegiatan operasional. Lingkungan menjadi tempat bagi peluang-peluang bisnis yang dijadikan pertimbangan untuk memulai usaha. Lingkungan eksternal itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama lingkungan yang terkait langsung dengan kegiatan operasional atau disebut dengan lingkungan mikro, dan yang kedua yaitu lingkungan yang tidak terkait langsung dalam kegiatan operasional atau disebut dengan lingkungan makro. Sedangkan lingkungan internal merupakan berbagai hal yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan organisasi sehari-hari yang mempengaruhi setiap keputusan organisasi yang termasuk dalam lingkungan internal, yaitu ada owner, para staf atau karyawan, serta lingkungan fisik. Dalam lingkungan internal yang termasuk dalam lingkungan mikro yaitu ada pelanggan, pesaing, pemasok, dan partner. Sedangkan yang termasuk dalam lingkungan makro yaitu regulator, berkaitan dengan pemerintah atau masyarakat. Selain itu, ada dua faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Yang kedua lingkungan sosial. Elemen dalam lingkungan kerja itu meliputi pemerintah, kreditur, pemasok, karyawan, konsumen, pesaing, dan lain sebagainya. Sementara lingkungan sosial meliputi berbagai tekanan-tekanan umum yang mempengaruhi secara meluas seperti tekanan ekonomi, teknologi, hukum dan politik, sosial budaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan mengenai memahami pasar dan pelanggan serta beberapa catatan yang perlu diingat oleh wirausahawan dalam memahami pasar dan pelanggan, yaitu yang pertama, seorang wirausahawan perlu mempelajari dan memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan masyarakat. Yang kedua, wirausahawan perlu merancang penawaran-penawaran pasar. Yang ketiga, wirausahawan perlu memiliki orientasi yang jelas. Nah, peluang dapat muncul karena beberapa sebab. Sebab-sebab dari munculnya peluang untuk memulai usaha yang pertama yaitu adanya masalah. Yang kedua, adanya kebutuhan. Yang ketiga, adanya keinginan. Yang keempat, karena memang peluang tersebut diciptakan. Nah, dari semua sebab munculnya ini, kita sebagai calon wirausahawan perlu jeli untuk menangkap peluang ataukah memilih adanya
masalah, adanya kebutuhan, adanya keinginan, atau karena memang wirausahaan tersebut ingin menciptakan peluangnya sendiri yang nantinya dikembangkan untuk menjadi usaha. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis ide dan gagasan wirausaha. Setelah mempelajari lingkungan serta peluang, selanjutnya wirausahawan perlu memikirkan ide yang pas terkait peluang yang ada. Pada prinsipnya, wirausahawan tersebut merupakan orang yang mampu menciptakan hal-hal yang baru. Gagasan diartikan sebagai segala sesuatu yang menginspirasi, yang mendorong seseorang untuk memunculkan ide usaha dan menduga apakah ide tersebut dapat menjadi nilai tambah. Ide bisnis tidak datang secara tiba-tiba. Ide bisnis biasanya muncul melalui analisis yang panjang serta melalui penggalian informasi dan membaca peluang. Gagasan yang dibuat itu berdasarkan peluang dan juga kondisi lingkungan yang ada. Gagasan yang dibuat biasanya berdasarkan peluang, analisis lingkungan, serta kondisi yang dipertimbangkan. Namun tidak jarang juga setelah melakukan analisis lingkungan, peluang, dan juga kondisi yang dipertimbangkan itu pasti juga mengalami kegagalan. Oleh karena itu, dari awal seorang wirausahawan tersebut perlu memiliki berbagai kemungkinan penyebab kegagalan, sehingga nantinya setelah dianalisis, nantinya di awal itu bisa diantisipasi kegagalan yang mungkin terjadi. Kegagalan dalam memulai usaha itu pasti selalu ada. Nah, banyak hal yang menyebabkan usaha mengalami kegagalan. Adapun beberapa hal tersebut yaitu yang pertama, data dan informasi yang tidak lengkap dan palsu. Antisipasinya yaitu dengan berusaha melengkapi informasi dan berusaha mencari fakta atau informasi yang real. Yang kedua yaitu kurang teliti. Antisipasinya perlu mencari orang yang ahli di bidangnya. Yang ketiga yaitu salah perhitungan. Yang keempat, pelaksanaan pekerjaan yang salah. Yang kelima, lingkungan yang tidak tepat. Yang keenam, adanya unsur kesengajaan. Dalam faktor yang keenam ini, perlu seorang wirausahawan tersebut mencari partner bisnis atau karyawan-karyawan atau orang-orang yang dapat bekerja sama dengan baik agar tidak adanya terjadi kesengajaan yang timbul karena alasan pribadi atau visi misi yang berbeda dari partner bisnis. Nah, untuk mengurangi kemungkinan tersebut terjadi, itu bisa dilakukan, usahanya tersebut dilakukan dengan seorang diri, tapi itu tidak mungkin terjadi karena kita semua pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, sekian mungkin pembahasan saya pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.